ke-241, dimakan lagi. Hahaha. Para ustadz yang tadinya berusaha menahan tawa, pada akhirnya tergelak juga. Karena pertanyaan Fathir terlalu frontal, membuat mereka merasa seperti berada di situasi yang sama lagi. Rasanya pertanyaan Hanya malam itu masih terdengar jelas di telinga mereka. Bahkan pertanyaan itu seperti berputar-putar sendiri di ingatan mereka. Walaupun sudah berusaha melupakan, tetapi mereka semua masih gagal move on. Denny langsung membekap mulutnya dengan tangan. Matanya pun juga membulat sempurna. Tetapi di sini ia benar-benar bingung. Harus malu atau ikutan tergelak bersama mereka. Sebab ia juga masih ingin tertawa jika teringat pertanyaan itu. Maaf, Pak Denny. Kami bukan menguping. Hanya saja kami tidak sengaja mendengar pertanyaan itu. Karena Hanya bertanya dengan suara yang keras. Ucap Ihsan setelahnya. Ia merasa berdosa pada Denny. Gak apa-apa Ustadz. Jujur saya juga gak tahu kenapa Hanya bisa bertanya seperti itu. Tapi tolong dirahasiakan ya. Saya takut istri saya malu. Mungkin karena ini pengalaman pertama bagi dia. Sehingga bisa berpikir yang tidak-tidak seperti itu. Tenang aja, Den. Hanya gak akan tahu. Tapi ngomong-ngomong patah beneran apa gimana? Sih? Tanya Fathir lagi. Hahaha. Kini malah Denny yang tergelak. Bahkan ia sambil memegangi perutnya. Ya enggak lah, Pak. Gila aja kali. Gimana caranya mau patah coba? Tulangnya aja gak ada. Jawab Denny sambil tertawa. Kirain patah beneran. Lagian kamu kenapa? Sih? Kok bisa-bisanya istrimu sampai berpikir seperti itu? Fathir masih penasaran. Ia menduga ada sesuatu yang terjadi sehingga Hanya bisa sekonyol itu. Jujur, saya juga gak tahu. Saat itu tidak terjadi keanehan apapun. Pertanyaan itu juga benar-benar di luar prediksi saya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin karena itu pengalaman pertama baginya. Makanya dia bisa berpikir yang tidak-tidak. Oh, kirain gara-gara pakai gaya helikopter. Celetuk Agil tanpa dosa. Gayanya gimana aja saya gak tahu. Sahut Denny masih sambil tertawa. Kirain kamu memaksakan diri untuk mencobanya. Kami semua sampai sakit perut tahu, Den. Gara-gara ketawa. Kalian masih mending cuma tertawa aja. Lah, aku nangis sambil ketawa. Rasanya sulit untuk digambarkan oleh kata-kata. Setelahnya Denny kembali tergelak. Lagian kamu kenapa? Sih, Den? Kok pakai acara nangis segala? Kini sang kakak ipar yang bertanya. Sebab Hanan sama sekali tidak tahu permasalahan yang selama ini terjadi di rumah tangga adiknya. Saya nangis karena terharu. Bang. Karena saya tidak menyangka saja hubungan kami bisa sampai sejauh ini. Hanan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia merasa aneh dengan perkataan Denny. Sebab bagaimanapun juga dua orang itu telah menikah, dan tentunya akan melakukan hal semacam itu. Maksudnya gimana sih, Den? Kan, kalian sudah menikah, jadi memang sudah pasti akan sampai sejauh itu. Iya, sih, kalau rumah tangganya normal. Tapi tidak dengan rumah tanggaku dan Hania. Selama hampir 2 bulan ini, kami hanya tinggal bersama, tapi tidak hidup bersama. Sebab Hania selalu diam dan jarang berinteraksi ketika bersama aku. Bahkan waktu itu, aku sempat memberinya tawaran untuk memilih jalannya sendiri. Namun alhamdulillah saat itu Hania sudah mulai membuka matanya dan bisa merasakan getaran cinta di hati. Setelah ia menyadari bahwa saya telah lelah menjalani semuanya. Sebenarnya bukan lelah sih, tetapi lebih tepatnya saya merasa bersalah dan ingin memberinya kesempatan. Sebab dia juga berhak bahagia. Hanan terbelalak. Ia sama sekali tidak menyangka jika Hania juga sama seperti dirinya di awal menikah dulu. Atas nama adikku, aku minta maaf yang sebesar-besarnya ya, Den. Ucap Hanan sungkan. Denny menepuk-nepuk bahu Hanan. Tidak perlu meminta maaf, Bang. Hania itu istri saya.
tanggung jawab saya. Jadi apapun yang ia perbuat, itu bukan salah abang. Lagi pula saya sudah memaafkannya sebelum dia meminta maaf. Sebab bagaimanapun juga di sini ada kesalahan saya. Karena sayalah yang memaksanya untuk menikah dengan saya. Hanan langsung memeluk erat tubuh Denny. Masya Allah, adikku sangat beruntung memiliki suami sepertimu. Beruntungnya dia tidak salah langkah ketika kamu memberikan pilihan. Terima kasih ya, Den. Karena kamu sudah menyayangi dan mencintai adikku sampai sedalam ini. Ada bulir bening yang mengalir dari sudut mata Hanan. Ia terharu sekaligus bahagia, karena tidak salah memilihkan jodoh untuk sang adik. Semuanya yang tadi masih gagal move on, jadi ikutan terharu, setelah tahu cerita rumah tangga Denny, yang menyebabkan ia menangis terseduh-seduh tadi malam. Tidak lama setelah itu, para istri menyusul suami masing-masing, membuat mereka semua diam dan tidak lagi membahas hal itu. Sebab sangat berbahaya jika ada yang keceplosan. Apalagi jika sampai didengar oleh Yasmin. Bisa-bisa pengantin baru itu akan diledeknya habis-habisan. Dari kemarin, pada ngobrol aja di sini. Masuk ke kamar tengah malam, pada ngobrolin apaan sih? Tanya Yasmin sambil memicingkan mata ke arah Ihsan. Ia ingin bermanja-manja sebab cuacanya sedang dingin-dinginnya. Enggak ngobrolin apa-apa. Cuma pingin bersantai aja sambil menikmati pemandangan. Daripada di kamar cuma bikin kepala pening. Sahut Ihsan sedikit ngegas, karena ia masih kesal gara-gara nafsunya yang tidak tersalurkan. Sampai pagi ini kepalanya masih terasa nyut-nyutan. Hahaha. Yasmin malah tergelak. Ya ampun, suamiku yang ganteng ini masih ngambek sampai sekarang. Padahal itu bukan salahku loh. Ayo kita ke kamar. Anak-anak nanti kalau sudah bangun pasti nyariin abinya. Ia menarik paksa tangan Ihsan agar mau mengikutinya ke kamar. Sebab Yasmin sudah sangat merindukan suaminya itu. Jika tidak bisa melakukan yang macam-macam, setidaknya bisa tiduran sambil berpelukan saja, sudah membuatnya bahagia. Hanya saja itu akan membuat kepala Ihsan semakin pening. Sayang, tuh Ustaz Ihsan diajak istrinya ke kamar. Kamu pasti mau ajak aku ke kamar juga ya? Tanya Denny pada Hania. Hania menggeleng cepat. Enggak, kita di sini aja. Aku lagi pingin lihat pemandangan pantai yang indah ini. Sahutnya cepat, sebab ia takut dibolak-balik lagi oleh Denny. Apalagi saat ini cuacanya sangat mendukung. Tapi aku pingin ke kamar loh. Sayang, temenin ya. Soalnya aku masih ngantuk banget. Pinta Denny memelas. Orang-orang yang ada di sana mengulum senyum. Terutama para laki-laki yang mengerti dengan apa tujuan Denny. Ayo, Dek. Temenin suamimu sana. Gak boleh menolak ajakan suami. Dosa. Desak Hanan. Hania mencebik. Ia kesal karena abangnya malah berpihak pada Denny. Ya udah, iya. Sahutnya sambil menghentak kaki ke lantai. Namun ia enggan untuk melangkah dari sana. Rasanya Hania ingin berteriak tolong. Tapi ia tahu tidak akan ada yang mau menolongnya. Aduh, kayaknya aku bakalan jadi makanan Bang Denny lagi, deh. Batinnya. Ayo, sayang. Denny menarik tangan sang istri, namun kaki Hania seolah-olah terpaku di lantai tempatnya berdiri, membuat laki-laki yang tidak sabaran itu berbuat nekat. Ia menggendong tubuh Hania tanpa aba-aba, dan langsung membawanya menuju kamar. Hahaha. Semuanya langsung tergelak. Para istri juga dapat menangkap apa tujuan Denny menggendong Hania ke kamar. Sebab mereka juga sudah melewati semua itu di awal menikah dulu. Karena melihat Denny yang gercep, Fathir dan Agil pun juga ikutan menggendong tubuh istrinya tanpa meminta izin lebih dulu. Tinggallah Hanan dan Mila yang tersisa di sini. Sebab Hanan tidak sanggup menggendong tubuh Mila, yang kini sudah sangat berisi karena hamil. Bang, aku gak digendong juga kayak mereka? Tanya Mila memelas. Hanan nyengnya, sambil menggaruk-garuk tengkuknya. Ia takut salah bicara. Maaf sayang, abang gak bisa gendong kamu.
karena lagi sakit pinggang. Ucapnya beralasan. Oh, kirain gak mau gendong gara-gara aku gemuk. Enggak, dong. Sekarang kita ke kamar juga ya, tapi jalan kaki aja gak apa-apa. Kan? Ya udah, ayo. Mila menggandeng tangan Hanan, lalu mereka berjalan bersama menuju kamar. Hanan mengelus dadanya seraya menghembuskan nafas lega. Untung Mila percaya. Jeti aku gak Jeti kena amukan. Batinnya. Ke-242, rebutan cucu. Jika para ustadz yang lain memilih untuk staycation di momen libur sekolah ini. Berbeda dengan Azmi yang lebih memilih untuk pulang ke rumah orang tua Cindy. Sebab sang istri baru saja habis melahirkan beberapa minggu lalu. Ia ingin menghabiskan waktu liburan ini bersama istri dan anaknya saja. Karena akhir-akhir ini mereka sangat jarang berkumpul bersama. Sebab Cindy masih tinggal di rumah orang tuanya. Sedangkan Azmi sangat sibuk di pondok dan sangat jarang pulang. Seandainya Cindy tidak dalam masa pemulihan, Azmi juga pasti akan mengajaknya liburan. Apalagi Cindy sangat senang jika liburan bersama teman-temannya. Saat ini mereka sedang rebahan di kamar, hanya berduaan saja. Setiap siang hari memang selalu seperti ini. Cindy hanya bersama Carl saat anaknya itu lapar saja. Sebab di siang hari seperti ini, Carl selalu menjadi rebutan para neneknya. Sekarang anak itu berada di ruang tamu. Ia diurus oleh Bu Hasna dan juga Bu Sari. Setiap siang hari Bu Hasna selalu main ke sini, karena jarak rumahnya dengan rumah Bu Sari tidak jauh. Sayang, Mas kangen pingin gendong kau. Ranyek Azmi pada Cindy. Ya udah, tinggal ambil aja sama ibu sana. Sahut Cindy sambil terkekeh. Sebab ia tahu apa yang akan terjadi jika Azmi ingin mengambil sang anak. Azmi mencebik. Aku dari tadi udah nunggu giliran, tapi mereka gak mau nyerahin ke aku. Perasaan kau itu anakku deh, tapi mau gendong aja susah banget. Padahal aku juga kangen banget sama dia. Kan, kemarin aku sibuk ngajar. Niatnya kesini pingin ngabisin waktu liburan sama anak istri. Malah anaknya dibawa sama neneknya mulu. Ucap Azmi merajuk. Percuma Mas ngomel-ngomel di sini. Aku yang ibunya aja gak kebagian jatah buat gendong kok. Ibuku sama ibunya Mas aja rebutan mulu. Udah kayak Tom dan Jerry yang lagi rebutan makanan. Tapi kan, kamu bisa ambil dia. Sayang, bilang aja kaunya haus kek, lapar kek, biar dikasih. Gitu. Mereka itu ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Mas, gak bisa dikadalin. Yang ada kadalnya bakalan dimakan sama mereka. Tapi Mas kangen sama kau. Sayang. Tolonglah. Bujuk Azmi memelas. Enggak. Nanti aku diomelin lagi sama mereka. Tolak Cindy mentah-mentah. Biasanya Cindy tidak masalah jika kau lebih banyak menghabiskan waktu dengan kakek dan neneknya. Sebab ia justru merasa longgar jika tidak harus mengurus bayi. Azmi malah menenggelamkan wajahnya di pangkuan Cindy. Ia kesal tapi tidak berdaya. Mendingan kita tidur siang aja yuk, Mas. Gak ngantuk sayang? Mas pinginnya main-main sama kau. Kalaupun tidur pinginnya sambil meluk dia juga. Cindy menghela nafas panjang, tapi ia juga tidak tega melihat Azmi seperti ingin menangis. Cindy tahu suaminya itu memang sangat merindukan sang anak. Ya udah, kita ambil kalnya sama-sama yuk. Ayo. Sahut Azmi cepat. Ia langsung beranjak dari pangkuan Cindy. Dengan langkah ragu-ragu mereka berdua berjalan menuju ruang tamu. Di sana terlihat Kal sedang digendong oleh Bu Hasna. Bu, giliran saya dong. Dari tadi Kalnya sama Bu Hasna terus. Pinta Bu Sari. Gak mau. Perasaan saya juga baru gendong loh. Bu Hasna menepis tangan Bu Sari yang sudah siap ingin merebut Kal. Tuh, Mas, lihat sendiri kan. Gimana kita mau ambil coba? Mereka aja gak puas-puas dari tadi gendong cucunya. Bisik Cindy pelan sambil memperhatikan mereka. Padahal saat ini bayi itu sedang tertidur.
tapi tetap saja digendong oleh neneknya. Azmi mencoba mendekat perlahan. Bu, aku pingin gendong kau dong. Aku udah kangen banget sama dia. Lengeknya pada sang ibu. Bu Hasna menggeleng cepat. Enggak. Ibu juga masih kangen sama cucu ibu. Lagian kamu kan sudah semalaman sama Kal. Bu, tadi malam aku sampai sini jam 10 malam. Kalnya udah tidur. Aku belum sempat main sama dia. Tadi Kal baru bangun tidur udah direbutin aja sama ibu. Azmi memang baru kesini tadi malam. Karena di siang hari kemarin ia masih ada urusan di toko sepatu miliknya. Sesampainya di sini pun, ia juga langsung tertidur karena kelelahan. Jeti belum sempat melepas rindu dengan Kal. Tapi tetap aja kan, dia sudah lama tidur sama kamu. Sahut Bu Hasna tidak mau tahu. Azmi duduk di sofa dengan wajah ditekuk. Ia yang sedari kecil sangat penurut dan tidak pernah merajuk, Jeti pingin nangis guling-guling saja di hadapan sang ibu. Cindy mendekat, lalu mengelus lembut punggung Azmi. Sabar ya, sayang. Bisiknya dengan senyuman manis. Tapi ternyata Azmi tetap mencebik. Ia sama sekali tidak meleleh meskipun dipanggil sayang. Cindy berpikir keras bagaimana caranya agar senyum suaminya itu bisa kembali lagi. Bu Hasna, giliran saya dong. Ucap Bu Sari mulai ngegas. Karena dari tadi belum juga dapat giliran. Gak bisa. Saya belum puas gendongnya. Dari tadi cucu saya sama ibu terus. Bu Hasna mendelik dan menatap sinis Bu Sari. Enak aja. Kau juga cucu saya kali. Iya cucu kita. Tapi Cindy yang bertaruh nyawa melahirkannya. Bu, ibu lupa kalau gak ada Azmi Cindy juga gak bakalan hamil. Iya. Saya tahu. Tapi kan Cindy yang berjuang sendiri. Dan hampir mati melahirkannya. Bu Sari gak boleh menolak lupa dong. Waktu Cindy lahiran bukan cuma Cindy aja yang antara hidup dan mati. Tapi Azmi juga. Dia dijambak, dipukul, dicakar, bahkan ditampar oleh Cindy. Itu namanya Cindy gak berjuang sendiri, tapi berjuang berdua dengan anak saya. Cindy dan Azmi saling menatap satu sama lain. Lihat sendiri kan, Mas. Tiap hari selalu seperti ini. Memang seperti inilah yang selalu terjadi setiap hari. Sebab kau juga merupakan cucu pertama di keluarga Bu Hasna. Tetapi meskipun selalu berdebat setiap hari, ibu-ibu itu akan akur kembali setelahnya. Karena mereka sudah berteman sejak lama. Nanti kalau umurnya kau sudah 40 hari, kita bawa pulang ke pondok aja ya sayang. Kasihan anak kita terguncang sejak dini gara-gara Jeti rebutan neneknya. Ucap Azmi. Ia khawatir anaknya kenapa-napa jika setiap hari Jeti rebutan seperti ini. Iya Mas, aku juga sudah kangen banget pingin tinggal serumah lagi sama Mas Azmi. Tapi aku takut gak bisa ngurusin kau sendirian. Kamu tenang aja sayang, nanti Mas pasti akan bantu kamu mengurus kau. Karena terlalu berisik, membuat kau yang sedang tidur itu terbangun. Cindy dan Azmi saja merasa kupingnya pengang gara-gara mendengar perdebatan mereka. Apalagi Kal, yang berada di gendongan sang nenek. Bu, Kalnya mau aku kasih ASI dulu. Dia pasti sudah lapar banget. Cindy buru-buru merebut sang anak dari gendongan mertuanya. Kemudian ia langsung membawa Kal masuk ke kamar, diiringi oleh Azmi. Sedangkan para ibu-ibu itu hanya melongo. Ingin mempertahankan tapi alasan Cindy cukup kuat, sehingga mereka tidak bisa merebutnya lagi. Baru saja mereka tiba di kamar, Azmi langsung menutup pintunya rapat-rapat serta memutar kuncinya. Mas, kok pintunya dikunci? Tanya Cindy. Biar ibuku dan ibumu gak bisa masuk. Sekarang giliran Kal sama aku. Pokoknya aku gak mau tahu. Kal gak boleh keluar kamar sampai besok. Habisnya mau gendong anak sendiri aja susah banget. Harus ngemis-ngemis dulu. Padahal aku yang bikin siang malam. Gerutu Azmi sambil merebut Kal yang ada di gendongan sang istri. Setelah digendong oleh abinya, anak itu langsung diam. Sepertinya ia juga rindu pada Azmi. Sebab saat anak itu baru lahir dulu,
ia selalu tidur bersama Azmi. Aku mau kasih dia ASI dulu. Mas. Gak usah sayang. Ini kalnya udah tidur lagi kok. Meskipun anak itu sedang tertidur, namun Azmi tetap menggendongnya. Bahkan sesekali ia menciumi wajah Kal. Cindy hanya bisa geleng-geleng kepala, memperhatikan dua orang yang sedang melepas rindu itu. Ke-243, Nenek-nenek Barba. Setengah jam kemudian, Azmi yang tadinya rebahan sambil menemani Kal tidur, akhirnya ikutan tertidur juga. Saat ini jam menunjukkan pukul 2 siang. Tadi mereka sudah selesai makan siang, tapi Cindy yang ibu menyusui itu sudah mulai lapar kembali. Ia memutuskan untuk mengambil makanan apa saja yang ada di dapur. Tapi baru saja Cindy melangkah menuju pintu, sudah terdengar suara ketukan dari luar. Tok, tok, tok. Cindy, Azmi, ayo buka pintunya. Kalnya jangan diumpetin terus. Ibu pingin main sama dia. Teriak Bu Sari dari depan pintu. Cindy terpaksa menghentikan langkahnya. Ia tidak jeti membuka pintu karena takut Kal akan diambil oleh neneknya. Dan Azmi yang sedang tertidur itu akan bangun jika sang anak tidak ada di sampingnya. Apalagi tadi sebelum tidur ia sudah berpesan pada Cindy bahwa anaknya tidak boleh lagi dibawa keluar kamar, karena ia masih rindu pada sang anak. Azmi, ayo buka pintunya. Kini Bu Hasna yang berteriak. Aduh, gimana ini? Kalau aku keluar mereka pasti akan masuk secara barbar ke kamar ini, batin Cindy. Ia jeti kebingungan sendiri, ingin keluar takut anaknya diambil lagi. Tapi ingin bertahan di kamar. Cacing di perutnya sudah mulai demo minta makan. Cindy, Azmi, balikin cucu ibu. Teriak Bu Sari lagi. Kalnya lagi tidur sama abinya, Bu. Sahut Cindy dari balik pintu. Kalnya biar tidur siang sama ibu aja. Cin. Gak bisa, Bu. Orang anaknya lagi pegangan tangan sama abinya. Kalau diambil nanti Mas Azmi ikutan terbangun. Biarin aja mereka tidur siang dulu ya, Bu. Saat ini anak itu tidur sambil menggenggam jari tangan Azmi. Sepertinya ia juga tidak mau jauh-jauh lagi dari sang abi. Cindy tersenyum memperhatikan dua orang yang sedang tertidur itu. Ia bergantian membelai kepala mereka berdua. Kalian berdua ini tidur aja tetap menggemaskan, ya? Gumamnya. Cin, buka gak pintunya? Kalau gak dibuka, ibu dobrak, nih. Ancam Bu Sari. Cindy mengusap wajahnya kasar. Allahu Akbar. Ternyata mereka masih belum nyerah juga. Azmi, ibu tahu kamu gak tidur, kan? Ayo buka pintunya. Teriak Bu Hasna lagi. Kali ini suaranya sudah mulai ngegas. Maaf, Bu, Mas Azminya beneran tidur. Biarin mereka istirahat dulu, ya. Beritahu Cindy. Ibu gak percaya Azmi lagi tidur. Kamu pasti bohong, kan? Beneran kok, Bu. Sepertinya dia masih capek. Biarin istirahat dulu, ya. Jangan diganggu. Enggak. Ibu gak percaya kalau belum lihat langsung. Cindy tahu itu hanya akal-akalan mereka saja. Jika pintu kamar ini terbuka mereka pasti akan langsung masuk dan merebut Kal. Ia menatap lembut wajah Azmi yang sedang tertidur lelap. Rasanya ia tidak tega jika anak dan abinya harus dipisahkan lagi, walaupun hanya sebentar. Cin, ayo buka pintunya. Ibu hitung sampai 3. Ya. Kalau masih gak dibuka juga, maka akan ibu dobrak. Iya, Cin. Pokoknya kalau masih gak dibuka, akan kami pastikan pintu ini kuncinya akan rusak. Biar kalian gak bisa sembunyiin cucu ibu lagi. Tambah Bu Hasna. Kenapa ini nenek-nenek pada barbar banget? Sih. Perasaan sebelum punya cucu pada kalem. Kok? 1. Bu Sari sudah mulai menghitung. 2. Sambung Bu Hasna. Karena mendengar berisik-berisik, akhirnya Azmi terbangun dari tidurnya. Sayang, itu ada apaan? Sih, ibu lagi pada main petak umpet, ya?
Kok pada berisik banget? Nanti kau bisa kebangun. Tanya Azmi dengan suara serak khas bangun tidur. Iya. Kita yang lagi ngumpet yang dicari sama mereka. Sahut Cindy ngegas. Ia yang sedang lapar itu jadi gampang emosi. Kok jawabnya gitu? Sih, sayang. Azmi bangun dan duduk di samping sang istri. Mereka minta kal dibalikin. Kalau nggak dalam hitungan ketiga pintunya, bakalan didobrak. Jelas Cindy. Azmi mendelik dan membekap mulutnya dengan tangan. Sebab ia tidak percaya jika ibunya yang kalem dan lembut bisa berubah menjadi banteng seperti ini. Astagfirullahalazim. Barbar banget. Sih. Makanya ini kita harus kabur kemana? 3. Teriak dua ibu-ibu itu kompak lalu. Bruk. Mereka benar-benar beraksi. Azmi dan Cindy sampai mengelus dada. Jika para makhluk terkuat di bumi ini sudah bersatu, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Pada akhirnya Azmi dan Cindy terpaksa membuka pintunya. Karena takut kunci pintu itu akan rusak, yang ada nanti mereka jadi tidak bisa bermesraan lagi, jika pintunya tidak bisa dikunci. Ceklek. Azmi membuka pintunya dengan wajah ditekuk. Bruk. Dua ibu-ibu itu masuk secara barbar sampai-sampai menabrak Azmi hingga ia ingin terjatuh. Untungnya Cindy cepat menahan tubuh suaminya yang masih sempoyongan karena baru bangun tidur itu. Kau, sama nenek? Ya. Ucap Bu Hasna, yang sudah ingin menggendong sang cucu. Tetapi Bu Sari menyerobot, ia langsung menggendong Kal duluan. Cucu nenek ganteng banget. Sih. Ikut nenek tidur siang di kamar. Ya. Enak aja, tadi kita berjuang sama-sama. Kau tidurnya di ruang keluarga aja. Jangan dibawa ke kamar situ. Dong. Omel Bu Hasna tidak terima, sebab ia tidak mungkin berani masuk ke kamar Bu Sari. Iya. Sahut Bu Sari terpaksa. Azmi hanya bisa merana, karena tidak bisa melawan makhluk terkuat di bumi itu. Sebenarnya bisa saja dilawan, tapi takut dosa. Sabar ya, Mas. Nanti malam kau bakalan tidur sama kita lagi. Kok? Ucap Cindy, sembari mengelus punggung Azmi. Capek aku. Jin, gini amat ya pingin main sama anak sendiri aja harus nunggu malam. Mau gimana lagi? Namanya juga kau cucu satu-satunya. Jadi wajar sih, seperti ini. Gimana kalau kita buat satu lagi? Usul Azmi sangat enteng. Enggak. Kalau mau nambah lagi, kecuali Mas Azmi yang hamil. Aku kan laki-laki. Gimana caranya bisa hamil? Nah, kalau gak bisa hamil gak usah minta nambah. Sahut Cindy nyolot. Kamu kok dari tadi ngomel-ngomel mulu. Sih, Jin. Aku lapar. Mas. Tapi mau makan udah gak nafsu. Gara-gara habis menghadapi ibu-ibu barbar. Azmi faham. Jika sudah seperti ini berarti istrinya itu minta diperhatikan. Ia mengulurkan tangan, kemudian mengelus lembut kepala sang istri. Kamu mau makan apa? Sayang, biar Mas cariin. Aku mau makan nasi Padang. Boleh? Boleh dong. Mau Mas beliin sekarang? Iya sekarang. Soalnya aku udah lapar banget. Ya udah, tapi peluk dulu. Azmi merentangkan tangannya agar dipeluk oleh sang istri, sebab ia tahu, Cindy jika sedang mode senggol bacok seperti ini, hanya dengan cara dipeluk agar bisa tenang. Cindy tersenyum, sambil memeluk erat tubuh Azmi. Makasih ya, Mas. Karena sudah buat aku tenang. Sama-sama sayang, habis ini jangan emosi lagi. Ya. Padahal tadi Azmi juga emosi, tapi ia berusaha menenangkan dirinya sendiri, agar bisa menenangkan sang istri. Karena ia takut Cindy terkena baby blues jika sering emosi seperti tadi. Setelah Cindy mulai tenang, Azmi baru pergi membelikan nasi Padang. Setelahnya mereka makan sama-sama, karena Azmi juga lapar kembali gara-gara berusaha menahan emosi tadi. Sedangkan para nenek-nenek masih asik dengan cucunya yang padahal masih tertidur. Karena Kal memang masih bayi,
Jadi ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur. Para nenek-nenek itu merebahkan kal di kasur, lalu mereka ikut tiduran di sampingnya. Azmi sampai geleng-geleng kepala melihat tingkah mereka, yang jauh berubah semenjak memiliki cucu.